Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para guru tenaga pendidikan SMK Negeri Bojonggambir. Alhamdulillah pada malam ini meskipun dalam suasana hari libur tetapi Ibu dan Bapak guru alhamdulillah bisa hadir di dalam kegiatan Gimit atau mode online di dalam acara kegiatan diseminasi materi modul 1.4 budaya positif yang salah satunya dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari salah satu guru SMK Negeri Bojonggambir yaitu Pak Muhammad Ridwan. Kemudian salah satu kegiatan ini mudah-mudahan bisa berdampak positif, bisa menjadikan budaya positif di sekolah kita, khususnya di sekolah SMK Negeri Bojonggambir, dan bisa menularkan kepada sekolah-sekolah lain, kepada guru-guru lain, kepada para tenaga pendidik sebelum memulai kegiatan Gimit pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dan kita buka kegiatan ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa iyyaka alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepadanya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Negeri Bojonggambir dan yang saya banggakan, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif dalam kesempatan kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat irodatnya kita semua dapat berkumpul meskipun pada malam yang seharusnya bisa istirahat, tapi dikarenakan ada gimit untuk peningkatan kualitas guru di SMK Negeri Bojonggambir, alhamdulillah bisa hadir. Salat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, izinkan dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing mungkin ya apa yang saya dapatkan terkait dengan budaya positif di sini. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, CGV Angkatan 10. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan materi atau memulai materi budaya positif ini, ada kesepakatan belajar dulu atau kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan belajar kita, yang pertama tidak boleh merekam, ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh merekamnya dikarenakan ini hanya yang mengikutinya saja supaya orang lain juga termotivasi untuk mengikuti webinar-webinar seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu itu tidak boleh berbicara di luar pembicara orang lain, ya. Jadi kalau seandainya berbicara atau apa, mohon maaf saya langsung mute ya. Kemudian yang selanjutnya, persediakan tulisan atau catatan apabila ada kata-kata yang menurut Bapak dan Ibu itu penting, silahkan dicatat. Kemudian yang selanjutnya itu
acungkan tangan kalau seandainya ingin bertanya. Ya, seperti itu. Dapat dipahami Bapak dan Ibu semuanya? Bagaimana? Sepakat untuk kesepakatan ini? Sepakat. Iya. Nah, baik. Eh, Alhamdulillah untuk kesepakatan belajar hari ini kita sudah sepakati. Untuk selanjutnya marilah kita tutup mata kita sebentar untuk mendengarkan dulu relaksasi ini. Maka tenangkan hati dan pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Mari kita dengarkan musik dulu sebentar. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan musik yang barusan dapat memberi motivasi untuk terus meningkatkan belajar kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian harinya. Dan bisa mencerdaskan anak atau peserta didik khususnya di SMK Negeri Bojong Gamir, umumnya di negara Indonesia ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya di sini saya sudah menyediakan pertanyaan pemantik. Ya, tolong Bapak dan Ibu kalau seandainya ini untuk pertanyaan pertama, kalau seandainya Ibu dan Bapak ini menjawab, tolong ditulis di kolom komentar ya. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu anak yang melanggar peraturan harus dihukum? Setujukah Bapak Ibu anak yang melanggar peraturan harus dihukum? Yang kedua, setujukah Bapak Ibu hukum yang bersifat positif seperti membaca buku atau membersihkan sampah dapat mendisiplinkan anak? Yang ketiga, setujukah Bapak Ibu memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan jawaban-jawaban yang barusan. Tinggal Bapak dan Ibu tinggal tulis 1 setuju atau tidak setuju, kemudian 2 setuju atau tidak setuju, 3 juga sama seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar. Iya, Pak Ruli sama Pak Iman setuju. Iya, iya bagus. Jawabannya cukup menarik ya. Pak Yoni, iya. Kemudian Pak Jahra, setuju, tidak setuju, setuju. Oh iya. Ternyata cukup beragam ya untuk jawabannya barusan dari pertanyaan pemantik yang barusan. Setujukah Bapak Ibu anak yang melanggar peraturan harus dihukum? Ada yang menjawab setuju seperti Pak Iman. Kemudian jawaban kedua Pak Iman itu memberikan tidak setuju. Kemudian pertanyaan ketiga itu Pak Iman menjawabnya setuju. Iya. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, tujuan akhir peserta didik itu, ya, sebentar. Tujuan akhir peserta didik itu, ya, di sini untuk peserta didik itu, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini adalah tujuan akhir peserta didik yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Nah, di sini seperti apa yang dikatakan dalam Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang selanjutnya berkebinekaan global, yaitu ada toleransi, kemudian tidak saling mencela, atau karena berbeda suku atau berbeda agama, ya tidak saling mencela. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bekerja sama. Sesama umat manusia itu kalau apa disebutnya itu ada jiwa sosialnya, ya. Jadi bergotong royong, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada dalam pembelajaran juga sama. Di sana ada bergotong royong. Kemudian kreatif, ya. Peserta didik itu tujuan akhirnya yang selanjutnya itu adalah kreatif. Jadi tidak hanya peserta didik itu hanya apa yang diberikan oleh gurunya, tapi tujuan akhir peserta didik di sini adalah harus lebih kreatif lagi, harus lebih inovatif lagi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini untuk peserta didik itu harus bernalar kritis, ya. Apabila ada sesuatu hal mungkin yang kurang dimengerti di sini dikarenakan ada apa kemajuan zaman, ya, bisa melalui Google atau apa saja itu untuk bernalar kritis. Kemudian selanjutnya ada mandiri, ya. Tujuan akhir peserta didik ini adalah mandiri. Jadi ketika mandiri ini, ya, jadi kalau seandainya mau menentukan suatu hal atau sesuatu apa ya keputusan itu bisa mandiri, kemudian bisa ia memberikan apa hasil yang mandiri itu seperti halnya ketika membuat keputusan. Iya, jadi peserta didik itu harus tujuan akhirnya yaitu mandiri. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini apakah ada yang mengenal? Ada foto di sini, di samping kanan layarnya ada foto. Apakah ada yang kenal? Siapa beliau? Yang ini? Ada yang mengenal? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Iya. Nah, di sini ada foto Ki Hajar Dewantara atau yang biasanya disebut apa? Disebutnya apa? Siapa? Coba, ada yang mengenalnya? Selain atau sebutan Ki Hajar Dewantara ini, sebutannya apa? Tokoh pendidikan nasional, Pak. Waduh, mantap. Iya, tokoh pendidikan nasional, kemudian bisa disebut juga apa? Bapak pendidikan, ya. Banyak yang mengenalnya. Ini Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan atau tokoh pendidikan. Nah, di sini filosofi pemikiran KHD itu yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun, ya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, ya, bahwa anak tersebut itu, anak lahir itu tidak seperti kertas kosong, ya, bahwa anak itu lahir sudah ada coretan-coretan, ya, pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, bahwa anak dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki minat bakatnya masing-masing, ya, sudah punya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam itu adalah lingkungannya, ya. Kalau seandainya dilahirkan sekarang di wilayah Bojong Gamir, kodratnya seperti apa? Kodrat alamnya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kodrat zaman. Kodrat zaman apa itu? Nah, kalau kata Rasul itu, untuk kodrat zaman itu bahwa mendidik anak itu harus disesuaikan dengan zamannya. Jadi menurut Rasul itu seperti itu, ya, bahwa kita itu mendidik harus sesuai dengan zamannya. Nah, di sini juga kodrat zaman, jadi jangan samakan ketika kita itu dahulu belum punya HP, ya, atau belum punya motor, kemudian kita samakan dalam pendidikan itu, ya. Jadi maksudnya di sini, jadi waktu itu kan dahulu belum punya HP. Kalau sekarang sudah punya HP, bahwa pembelajaran bisa menggunakan HP, apalagi di SMK Negeri Budi Mamir ada jurusan multimedia. Nah itu, kodrat alam itu bisa berupa lingkungan, ya, mempengaruhinya. Kemudian kodrat zaman itu seperti halnya ada wifi, kemudian handphone, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya, pendidikan menghamba pada anak. Filosofi pemikiran KHD yang kedua, yaitu pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi, filosofi pemikiran ini, ya, bahwa kita kalau seandainya sedang mengajar itu harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Ya, jadi jangan samaratakan. Contohnya dalam satu kelas, dalam pelajaran olahraga, kita sering mungkin banyak dari kita itu yang menyamaratakan bahwa si anak tersebut bisa bisa melakukan voli, bisa melakukan sepak bola, tapi tidak sama seperti itu, ya. Apakah minatnya seperti itu ke dalam olahraga? Ya, pasti tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak peserta didik supaya tadi itu ya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengibaratkan guru sebagai petani. Di sini, filosofi pemikiran HD yang selanjutnya itu adalah mengibaratkan guru sebagai petani. Ya. Nah, di sini kita anggap saja guru itu sebagai petani. Bahwa sekolah ibarat lahan dan murid sebagai benih. Petani hanya sebagai penuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi maksud di sini, ya guru sebagai petani itu ketika kita menanam jagung, ketika kita menanam padi, jadi jangan samaratakan kalau seandainya kita menanam padi seperti apa pupuknya, ya perawatannya harus seperti apa, kemudian menanam padi harus seperti apa, dari mulai pupuknya, perawatannya. Khususnya berarti berbeda ya, antara padi dan jagung itu berbeda. Kalau padi itu kan di air yang harus dipenuhi dengan air, maksudnya harus ada air, beda lagi dengan jagung. Jagung itu di tempat yang kering, seperti itu. Nah, kemudian untuk penanamannya, kalau jagung itu 3 bulan langsung panen, kalau padi itu 6 bulan baru panen. Kemudian selanjutnya, nilai dan peran guru. Pernyataan KHD guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi, menurut KHD, guru itu harus mempunyai nilai dan peran supaya mampu menuntun tumbuh kembangnya murid. Ya. Nah, kebetulan di sini nilai guru itu ada 5. Ya, nilai guru. Yang pertama, mandiri. 2, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, yang pertama mandiri. Mandiri di sini adalah seperti apa yang tadi saya katakan, mandiri itu adalah mengambil keputusan sendiri, ya. Tapi bukan berarti tidak ada kerjasama atau tidak ada kolaboratif, ya. Jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai nilai mandiri. Kemudian selanjutnya reflektif. Reflektif itu harus mengetahui kita sesuatu yang ke belakang kemarin itu reflektif. Jadi harus kalau itu introspeksi bisa melalui rekan sejawat atau melalui atasan ya atau juga melalui pembelajaran. Reflektif itu ada dalam pembelajaran. Apakah pembelajarannya itu menyenangkan atau tidak? Ataukah ada yang sulit atau tidak pada saat pembelajaran? Apakah dapat diterima oleh peserta didik atau tidak? Kemudian selanjutnya inovatif, ya. Inovatif di sini hampir mendekati dengan kreatif. Untuk inovatif di sini, jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai nilai inovatif, yaitu lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada di diri kita melalui contohnya webinar-webinar seperti ini, ya, untuk meningkatkan nilai inovatifnya. Kemudian selanjutnya, nilai guru yang selanjutnya itu adalah kolaboratif. Nah, untuk nilai kolaboratif di sini, contohnya kerjasama. Kerjasama untuk melanjutkan ke arah yang lebih baik lagi. Kerjasama untuk meningkatkan lagi potensi atau kualitas pengajaran kita. Ya, itu kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya, nilai guru yang selanjutnya itu adalah berpihak pada murid. Nah, nilai guru yang berpihak pada murid di sini adalah
bahwa tadi itu tidak menyamaratakan, ya, berpihak pada murid itu, tidak menyamaratakan murid yang satu dengan yang lain, ya. Contohnya tadi minat, bakat peserta didik itu berbeda, ya. Jadi harus disesuaikan apakah ada murid yang hanya keterimanya atau mengertinya dengan kata-kata atau dari bicara atau dari suaranya, kemudian ada yang mengerti dari gambarnya, kemudian ada yang mengerti juga dengan demonstrasi atau praktiknya, ya. Nah, jadi nilai guru ini ada 5. Yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya, peran guru. Peran guru yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pernyataan KHD yang selanjutnya itu adalah peran guru. Guru itu harus mempunyai peran untuk menuntun tumbuh kembangnya murid. Nah, salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, contohnya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita itu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kalau seandainya ada yang ngobrol atau apa, ya, kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kita harus ambil alih. Kita harus lihat, oh, peserta didik itu ternyata jenuh atau apa. Langsung kita sebagai guru itu harus mempunyai perannya di sana, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, di sini ada Pak Iman, Pak Ruli. Itu kan kebetulan beliau ini sudah pengalaman lah untuk pembelajarannya. Jadi usahakan menjadi pelatih atau menjadi mengarahkan bagi guru-guru yang lain. Khususnya mungkin di sini ada yang baru, ya. Jadi harus bisa menjadi pelatih, harus bisa mengarahkan bagi guru-guru yang lain. Jadi ketika nanti ada rekan-rekannya, rekan guru yang lain itu ada yang konsultasi terkait pembelajaran, ada terkait dengan pengalamannya, ya, tolong didengarkan dulu sampai selesai. Nah, sehingga kita sebagai coach atau sebagai rekan yang menjadi coach bagi guru yang lain itu bisa memberikan solusi bagi rekan-rekan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, peran guru menurut KHD itu yang selanjutnya itu adalah mendorong kolaborasi. Jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai peran untuk mendorong kolaborasi. Contohnya, nah seperti ini ya, ketika kita mau melaksanakan webinar-webinar seperti ini, kita dorong kolaborasi kerjasamanya ya, supaya meningkatkan kualitas pengajaran yang ada di SMK Ujung Gambir. Sehingga kualitas-kualitas peserta didik itu dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, jadi jadikan peserta didik atau murid itu menjadi mewujudkan kepemimpinannya. Contohnya dalam pembelajaran, ya, contohnya dalam pelajaran PJOK itu ada yang suka memimpin doa, kemudian salah satunya memimpin pemanasan. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Peran guru menurut KHD yang selanjutnya itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, alhamdulillah di SMK Negeri Bojong Gambir kita sudah berjalan, komunitas praktisinya sudah eh, 1,5 tahun, alhamdulillah bisa berjalan untuk komunitas praktisinya. Mudah-mudahan bisa menambah lagi kolaborasi, menambah lagi solidaritasnya antara anggota-anggota yang lain. Nah itu adalah nilai dan peran guru sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, nah baik Bapak dan Ibu, supaya tidak mengantuk ya, apalagi ini dilaksanakannya di malam hari, saya mempunyai gambar di sini, ya, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di layarnya, ya. Nah, untuk gambar di sini, ya, mungkin Bapak dan Ibu itu ternyata banyak gambar hewannya, ya. Coba tebak, Bapak dan Ibu silahkan jawab pertanyaan ini. Ada berapakah hewan yang ada di layar tersebut? Silahkan untuk jawabannya bisa ditulis di kolom chat.
Ya, silakan. Ada berapa jumlah hewan yang nampak di layar? Ada 7, Pak. Iya, ada 7. Gajah, kelinci, anjing, ikan. Iya, silakan yang lainnya. Coba, tolong perhatikan lagi ya gambarnya. Tuh, ada berapa? Jadi meskipun kita dalam webinar kali ini, jadi supaya tidak ngantuk, supaya konsentrasi lagi, ya. Coba dilihat, ada apa saja? Ada gajah, kelinci, anjing, ikan, ada 7 ya. Ada 4, ada 7. Kemudian yang selanjutnya, silakan. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Kita lihat ya jawabannya. Ada yang mendekati tidak dengan jawabannya barusan oleh yang dijawab oleh Bapak dan Ibu? Coba dan Bapak dan Ibu, ada ya nggak yang mendekati? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ternyata ada 16. Ya, nah berarti Bapak dan Ibu tolong konsentrasi lagi yang lebih maksimal supaya pembelajaran ini dapat manfaatnya ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan tema yang tadi, yaitu budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, serta mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, budaya positif itu adalah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada proses pembelajaran. Nah, contohnya kita membuat kesepakatan kelas atau kesempatan belajar seperti tadi, ya. Nah, itu harus disepakati oleh semuanya, ya. Tidak boleh tidak. Jadi harus sepakat semuanya. Contohnya ketika kita membuat kesepakatan belajar itu, contohnya tidak boleh kesiangan, ya. Berarti semuanya itu harus tidak boleh kesiangan, ya. Kemudian contohnya selanjutnya, kesepakatan belajar yang selanjutnya, contohnya tidak boleh bermain handphone. Ya, berarti Bapak dan Ibu itu tidak boleh memainkan handphone kalau seandainya sudah membuat kesepakatan belajar. Ya, soalnya pastinya juga pasti Bapak dan Ibu itu memberikan kesepakatan dalam hal tersebut. Ya, nah kemudian yang selanjutnya contohnya lagi itu adalah tidak boleh tidur pada saat belajar. Itu juga sama kesepakatan belajar. Ya. Nah, jadi budaya positif ini adalah menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid sehingga proses pembelajaran akan lebih tercipta lagi, akan lebih mandiri lagi dan bertanggung jawab untuk peserta didik. Nah, baik, selanjutnya pemahaman istilah dalam budaya positif. Ada beberapa istilah dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk kontrol dan pembentukan kepercayaan diri.
Jadi, disiplin positif itu merupakan pendekatan pendidikan anak untuk kontrol diri, supaya lebih mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, coba Bapak dan Ibu, apa perbedaan disiplin dengan tata tertib? Ada yang bisa menjawab? Disiplin dan tata tertib? Bagaimana, Bapak dan Ibu? Mungkin disiplin hasil dari tata tertib. Jadi tata tertib itu bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan mungkin Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Bagus. Jadi disiplin itu bisa menumbuhkan tata tertib ya. Jadi tata tertib itu bisa disebut aturan ya, aturan bahwa setiap sekolah atau setiap hal apapun itu bisa dilakukan dengan mengikuti tata tertibnya ya. Sama halnya kita ketika makan, ketika masuk WC, ada tata tertibnya masing-masing. Contohnya ketika makan tidak boleh makan tangan kiri. Kalau di daerah saya, kalau di lingkungan saya, kalau makan dengan tangan kiri itu menganggapnya tidak sopan, ya. Tapi kalau ada yang kidal pasti susah kalau mau makan dengan tangan kanan. Jadi disiplin itu adalah pendekatan pendidikan anak untuk kontrol diri supaya anak itu lebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, di sini untuk nilai kebajikan dan keyakinan kelas, di sini ada beberapa, yaitu pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Ya. Nah, bisa kita lihat di tabel ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk ini, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa yang diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bahwa peserta didik itu butuh dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa yang diterima. Jadi peserta didik itu pinginnya disayang. Ya. Kemudian penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Ya, di antaranya di sini ada piramid. Yang pertama aktualisasi diri, kebutuhan ego, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman dan keamanan, dan kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar untuk peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu adalah posisi kontrol. Ya, untuk posisi kontrol di sini kita sebagai guru, di mana di sekolah kita itu posisi kontrolnya sebagai apa sih? Ya, untuk posisi kontrolnya, yang pertama ada yang disebut dengan pemberi hukuman, ya, atau penghukum, ya. Apakah kita masuk ke dalam penghukum atau tidak? Yang selanjutnya itu adalah pembuat rasa bersalah. Apakah kita sebagai guru itu pembuat rasa bersalah sehingga peserta didik itu merasa salah, merasa disudutkan? Ataukah posisi kontrol kita sebagai teman, ya? Ketika kita dekat dengan peserta didik, apakah kita itu sebagai teman atau apa? Ya, posisi kontrolnya. Kemudian selanjutnya itu adalah posisi kontrol yang selanjutnya itu adalah pemantau. Apakah kita itu sebagai pemantau atau tidak? Kemudian yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol manajer. Ya, coba kita itu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Ya, sebagai guru itu. Apakah sudah yang mana? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel yang selanjutnya itu di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ya. Guru kalau seandainya di posisi penghukum, kalau kalau berkatanya itu adalah kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi gurunya sebagai penghukum, ya. Sehingga hasil peserta didiknya itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau juga bisa berbohong, ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya.
Ya. Jadi bahwa peserta didik itu hasilnya itu akan berontak. Kalau seandainya seperti itu tadi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Contohnya dalam mengerjakan PR, ya. Nah, contohnya kita menekan, awas ya, harus dikerjakan. Kita itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, seperti contohnya, ya, eh, guru berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak sangat kecewa, ya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Sehingga peserta didik itu merasa salah. Kamu sudah tahu bahwa Bapak lelah sekali mengatakannya. Bapak stres. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah sebagai posisi kontrolnya. Berarti kita sebagai guru itu ada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Peserta didik itu pasti merasa bersalah. Kemudian hasilnya ketika kita membicarakan seharusnya Bapak kecewa, ya, nanti peserta didik itu akan menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Itu yang akan dihasilkannya, ya. Nah, coba dari kedua itu apakah ada yang masih di posisi penghukum sebagai gurunya atau pembuat rasa bersalah? Kemudian selanjutnya, lima posisi kontrol yang selanjutnya itu adalah teman. Nah, kalau di posisi teman, maka guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti contohnya, ya, ayolah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ingat Ibu pernah membantu. Tidak ingat, tidak Ibu pernah membantu. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti hasilnya itu adalah ketergantungan. Jadi peserta didik itu kalau seandainya sudah dianggap teman, maka mereka itu akan dekat dengan kita. Hasilnya itu kita dan peserta didik itu akan lebih ketergantungan atau lebih dekat lagi. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol yang selanjutnya itu adalah pemantau, ya. Apakah ada Bapak dan Ibu di sini yang sudah menjadi pemantau untuk guru di sekolah kita? Nah, guru contohnya di sini berbuat, menghitung dan mengukur, ya. Kalau pemantau. Kemudian guru itu berkata, contohnya kalau seandainya posisi gurunya sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, seperti itu, ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sehingga hasil peserta didik itu akan menyesuaikan diri, ya, bila diawasi. Jadi kalau seandainya kita awasi, maka mereka itu akan menyesuaikan diri, ya. Jadi ketika ada guru mungkin bisa turut atau ketika tidak ada guru bisa juga tidak, ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya itu yang kelima itu adalah manajer. Nah, di sini untuk posisi kontrol sebagai manajer, ya, contohnya guru itu berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, contohnya ketika kemarin, contohnya ada peserta didik yang kesiangan. Bisa diajukan pertanyaan seperti itu, ya, untuk posisi kontrolnya. Berarti kalau seandainya kita sudah melaksanakan posisi kontrol seperti itu, berarti kita sudah manajer, ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi kalau manajer itu pasti berkatanya seperti itu. Sehingga hasilnya peserta didik itu akan menguatkan pribadinya, ya. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti disiplin positifnya bisa tumbuh secara otomatis di dalam diri peserta didik. Nah, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu ini sudah sampai mana untuk posisi kontrolnya? Silakan Bapak Ibu, acungkan tangannya untuk berkata. Kira-kira sudah sampai mana untuk posisi kontrolnya?
baru sampai ke penghukum kalau saya, Pak. Oh, penghukum ya, iya. Contohnya seperti apa, Pak Iman? Ya seperti halnya, kemarin ketika ada salah satu siswa yang tidak memakai atribut, maka, saya hukum untuk membersihkan WC kayak gitu. Iya, iya, iya. Baik, bagus Pak Iman. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah belajar, oh silakan Pak Ruli. Ya Pak, Ya terima Gimana kasih Pak Pak. Ruli? kasih, Pak. Kalau Iya. saya di Di pemantau mungkin pemantau ya Pak ya, mungkin ya, saya saya lebih lebih banyak banyak Lima bertanya. posisi kontrol mungkin ya. Ya, pemantau. pemantau. Oh, pemantau. Oh, di Ya, pemantau. Iya. saya Saya lebih lebih banyak banyak menanyakan ke menanyakan peraturan gitu, peraturan peraturan yang peraturan yang pernah kita pernah kita buat buat. gitu Pak. Hmm. Berarti Pak Ruli secara tidak langsung itu Pak Ruli suka membuat kesepakatan kelas ya, seperti itu. Jadi sudah membuat peraturannya Pak Ruli ya? Sudah Pak, Sudah, Pak. sudah. Iya, iya bagus. Nah, jadi untuk itu, untuk kita, untuk lebih meningkatkan lagi, mudah-mudahan kita bisa mencapai manajer, ya Pak Iman. Mudah-mudahan dengan adanya webinar disiplin positif ini, jadi kita sebagai guru itu harus bisa mencapai manajer, ya. Jadi jangan sampai memberikan hukuman-hukuman. Nah, seperti halnya tadi, Pak Iman itu memberikan apa? Jawaban itu atau perlu ya yang tadi memberikan jawaban. Jadi di sana di pertanyaan pemantik itu tadi saya putar kembali ya. Peraturan. Nah, di pertanyaan pemantik ini ya bisa Bapak dan Ibu lihat. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu anak yang melanggar peraturan harus dihukum? Nah, jadi di sini ya, kalau seandainya kita sudah mempelajari disiplin positif ini ya, pasti jawabannya tidak. Ya. Kemudian, setujukah Bapak Ibu hukum yang bersifat positif seperti membaca buku atau membersihkan sampah dapat mendisiplinkan anak? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, bahwa ketika saya di sekolah itu hanya sampai penghukum. Dikarenakan ada anak yang tidak memakai atribut, oleh Pak Iman langsung dihukum untuk membersihkan WC. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh Pak Iman. Jadi kalau seandainya seperti itu, masih seperti itu berarti masih tetap di posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi alangkah lebih baiknya itu adalah konsekuensinya ya. Aduh, jadi ini mungkin sudah malam ya. Jadi balai lola seperti ini. Jadi harus ada Konsekuensi, Pak. konsekuensinya ya. Nah, jadi atau apa ya? Pokoknya ada dalam kesepakatan kelas itu ada seperti konsekuensinya. Jadi di sana contohnya konsekuensinya atau bukan hukumannya ya, supaya peserta didik itu menyepakati. Jadi ketika mau contohnya di sini ada anak yang tidak disiplin itu ya sudah tahu konsekuensinya. Ketika anak tadi tidak memakai atribut, oh kata Pak Iman harus memakai atribut, pasti di rumahnya pasti langsung dipakai, ya. Atau tidak boleh kesiangan, ya. Pasti ingat, oh saya takut, konsekuensinya kan harus membersihkan WC, harus membaca buku. Mereka itu pasti merasa seperti itu. Jadi harus tahu konsekuensinya, bukan hukuman, ya. Kemudian selanjutnya, setujukah Bapak Ibu memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Tadi jawaban Pak Ruli apa untuk nomor 3 ini? Untuk di pertanyaan pemantiknya. Setujukah Bapak, Ibu memberikan penghargaan? Bagaimana Pak Ruli tadi jawabannya? Saya Saya setuju Pak. setuju, Pak. Ini Ini sebagai Setuju? sebagai motivasi Pak. motivasi, Pak. Oh iya. Jadi menurut Pak Ruli itu memberikan penghargaan itu dapat memotivasi ya? Ya. Iya, berarti setuju ya Pak Ruli. Nah, di sini bahwa memberikan
penghargaan dapat memotivasi belajar anak itu bagus, ya. Tapi bukan berarti kita memberikan uang, ya. Berarti kalau seandainya memberikan uang itu, kita bisa mengajarkan anak itu gratifikasi atau apa saja, ya. Tapi memberikan apresiasi, wah kamu bagus sekali. Wah, contohnya teh kamu luar biasa. Nah, seperti itu mungkin penghargaannya atau berupa sertifikat atau penghargaan seperti apa lah, ya. Tapi asalkan jangan memberikan uang atau apa saja dalam bentuk materi. Itu nanti mengajarkan anaknya yang salah. Kalau Baik, bintang boleh baik. Pak. Kalau bintang misalkan dikasih bintang 5 itu yang sudah menyelesaikan tugas, gimana itu? Oh iya. Nah, bagus. Wah, Pak Ruli bagus. Jadi dalam pembelajarannya ketika ada anak yang sudah melakukan mengerjakan tugasnya atau dengan cepat menjawabnya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ruli itu, Pak Ruli suka memberikan bintang seperti itu. Bagus itu. Malahan pernah ada guru dari sekolah lain juga seperti itu, Pak Ruli. Jadi ketika memberikan nilai ulangan, contohnya sudah memberikan bintang. Jadi ulangan pertama bisa nilainya 1, terus ulangan kedua, ulangan harian kedua dikasih 2. Jadi bintang-bintang tersebut itu menjadi motivasi, ya. Khususnya bagi yang tadi dapat bintang supaya lebih meningkatkan lagi, lebih banyak lagi bintangnya. Kemudian bisa juga memotivasi yang lain yang belum dapat punya bintang sehingga mereka itu bisa belajar lebih lagi, ya. Nah, bagus Pak Ruli. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan, ya. Barusan sudah sampai sini. Lanjutkan. Barusan kita sudah sampai posisi kontrol. Nah, kemudian yang selanjutnya, teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon, ya, stimulus respon. Stimulus respon berbeda dengan teori kontrol. Yang pertama di sini realitas atau kebutuhannya itu sama kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol itu kebutuhannya berbeda, ya. Kemudian selanjutnya untuk stimulus responnya semua orang itu melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kemudian stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memberikan pemahaman, ya, terhadap pandangan orang lain itu tentang dunia. Sama halnya ketika kita menghadapi peserta didik, kita itu harus memberikan pemahaman, ya. Lihat apakah dia itu berusaha memahami, ya. Kita perhatikan saja. Kemudian selanjutnya stimulus respon yang selanjutnya itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kalau kita melihat perilaku buruk itu pasti dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan, ya. Makanya tadi ketika ada yang tidak memakai atribut menurut Pak Iman, ya, pasti memiliki tujuan atau memiliki alasan-alasan tertentu. Nah, pada saat kemarin itu Pak Iman langsung menghukumnya atau tidak? Jadi tadi kan langsung menghukumnya. Tapi Pak Iman tidak tahu ya alasannya seperti apa. Pak Iman tahu alasannya kenapa? Ketika tidak memakai atribut. Kemarin diantaranya ada salah satu siswa yang ditanya oleh saya dan telah dihukum, dan katanya ketika kenapa nggak pakai atribut, bajunya dicuci belum kering, dan saya tanya semalaman kamu nggak nyiapin, enggak, katanya kayak gitu. Iya, baik. Jadi kita harus mengetahui dulu pasti perilaku tersebut itu memiliki tujuan atau memiliki alasan-alasan, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih dekat lagi. Nah, kenapa kamu tidak memakai atributnya? Ya, pasti ada alasannya seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, ya, untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, ya. Kalau teori kontrol. Kemudian untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain.
ya. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dikarenakan tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, contoh, dibujuk gagal, udah dipaksa saja. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita akan menciptakan pilihan-pilihan baru lagi. Itu adalah untuk teori kontrol. Baik, selanjutnya, di sini yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kalau seandainya tadi dari permasalahan Pak Iman yang sudah disampaikan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kira-kira kenapa anak tersebut itu tidak memakai atribut? Contohnya, Pak Iman, kenapa tidak memakai atribut? Ya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pak Iman tahu kalau seandainya tidak memakai atribut itu salah, ya. Nah, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, ya, yang selanjutnya. Nah, dalam menanyakan keyakinan, di sana Pak Iman tahu bahwa kesepakatan kelas kita itu salah satunya harus memakai atribut. Nah, itu, ya. Jadi, ketika Pak Iman mendapati peserta didik yang tidak memakai atribut, coba lakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu. Kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya itu adalah perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ya, perubahan cara berpikirnya dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, lebih memahami dan mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Nah, jadi tadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita ketika kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi ketika kita menghadapi peserta didik, ada yang kesiangan, ya, kemudian ada yang bermain handphone pada saat pembelajaran, ataupun ada yang tidak memakai atribut pada saat ke sekolah, kita harus bisa mengendalikan emosi kita, yaitu dengan cara tadi memakai strateginya itu adalah segitiga restitusi, ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang selanjutnya itu adalah mencoba memposisikan diri berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Ya, jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai mereka. Ya, contohnya tadi peserta didik yang kesiangan. Coba ibaratkan kita, kalau seandainya kita kesiangan, kemudian kita harus membersihkan WC, atau tidak memakai atribut harus membersihkan WC, ya, pasti kita itu merasa tidak enak. Nah, oleh karena itu, coba posisikan diri kita itu sebagai posisi mereka, ya. Nah, dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Nah, insya Allah untuk kedepannya bisa berubah menjadi budaya yang positif. Ya, kalau seandainya kita memposisikan diri kita itu sebagai peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya, penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Dalam proses pelaksanaannya sebagai posisi manajer, ya, terkadang masih berbenturan dengan peraturan sekolah yang mengedepankan posisi penghukum menjadi solusi yang paling jitu, sehingga membutuhkan pendekatan khusus kepada para pemangku kebijakan dan kepada teman sejawat untuk mensosialisasikan hal ini. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi budaya positif ini kita bisa menyamakan persepsi bahwa tidak selalu mengedepankan posisi penghukum menjadi solusi yang paling jitu, ya. Tapi kita itu harus sebagai posisi manajer, ya.
Jadi ketika menjadi manajer itu lebih enak, lebih diterima oleh peserta didiknya, ya. Apalagi sudah disosialisasikan seperti ini, mudah-mudahan kita jadi sama persepsinya, ya. Jadi tidak mengedepankan posisi penghukum, ya, untuk menjadi solusinya, itu. Nah, baik, yang selanjutnya. Tantangan untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Tantangan untuk mengimplementasikannya, posisi guru nih. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Nah, kenapa tadi itu menyuruh untuk posisi gurunya itu sebagai manajer untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkannya, ya, kemudian mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Jadi kita di sana itu bukan mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kesalahan peserta didik, tapi kita itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sama seperti tadi, ketika tidak memakai atribut, oh harusnya seperti apa? Oh harus diberikan. Contohnya pemberitaan, oh berarti harus disiapkan dari esok apa dari kemarin. Contohnya tidak boleh dipakai untuk main seragamnya, ya, atau juga tidak boleh larut malam supaya tidak kesiangan sekalanya. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus menempatkan diri itu sebagai manajer sehingga peserta didik itu akan memberikan mempertanggungjawabkan perilakunya dan dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Baik, selanjutnya hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah pembiasaan baik sebelum melakukan pembelajaran, ya. Contohnya kita di sekolah alhamdulillah sudah terbiasa, yang pertama hari Senin kita itu sudah melaksanakan upacara, kemudian hari keduanya hari Selasanya itu suka melaksanakan pembacaan ayat surat-surat pendek, kemudian hari Rabunya kita sudah melaksanakan pembacaan buku fiksi atau non fiksi, kemudian senam pagi, ya hari Kamisnya, kemudian hari Jumatnya sholat duha berjamaah. Itu adalah pembiasaan yang baik. Kita harus mempertahankannya, ya. Kemudian adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menjadi kontrol seorang manajer. Nah, di sini kita harus perbaiki, ya, yang asalnya kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi kontrol seorang manajer, ya. Mudah-mudahan dengan adanya disiplin positif ini atau diseminasi disiplin positif ini kita bisa menjadi manajer, ya. Kemudian yang selanjutnya, iya, alhamdulillah ternyata sudah beres, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, diseminasi budaya positif ini alhamdulillah sudah beres. Kira-kira sampai sini ada tambahan atau ada pertanyaan? Silakan. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Bapak moderator, kira-kira masih ada waktu? Tidak? Barangkali bagi yang lain ada tambahan atau oh ya dari Paruli nih, silakan Paruli. Di-unmute dulu Paruli. Ya, silakan. terima kasih untuk kesempatannya Pak Iman juga Pak Ridwan. Yang ingin saya bertanya mungkin ya, nggak apa-apa ya bertanya ya. Iya, silakan Pak. Misalkan dalam kasus pemberian input yang tadi kepada anak-anak, jika salah satu anak menerima semakin banyak bintang, apakah hal itu mempengaruhi pemberian bintang dan tidak berdampak buruk untuk atau mengucilkan anak lain mungkin? Bagaimana, Pak Ruli? Misalkan ini suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Sekarang jelas ya? Oke. Iya, jelas. Ya, untuk pertanyaan saya, misalkan ada beberapa orang anak di kelas, misalkan
Saya mengapresiasi anak-anak dengan memberikan bintang gitu. Eh, Otomatis Otomatis mungkin mungkin beberapa beberapa anak ada yang ada yang mendapatkan mendapatkan bintang yang bintang yang lebih banyak banyak gitu gitu kan ya. kan ya. Dan Dan yang yang lainnya lainnya cuman cuman beberapa. beberapa. Apakah Apakah itu itu baik baik untuk untuk budaya budaya positif atau positif atau bagaimana, Pak? bagaimana? Oke, Oke, tolong tolong diberi diberi pemahaman pemahaman. gitu. Takut Takut salah gitu salah kan. gitu. Ya. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ruli. Ada satu pertanyaan mungkin Pak Ridwan dari Pak Ruli yang tadi katanya ketika ada penghukuman atau adapun ribut itu diberikan bintang, apakah itu menjadi budaya positif atau tidak kayak gitu. Itu mungkin silakan Pak Ridwan untuk dijawab. Iya, baik, terima kasih Pak Ruli. Jadi permasalahannya atau pertanyaannya itu adalah ketika peserta didik itu diberikan penghargaan, yaitu dengan diberikannya bintang, ya, sehingga bintangnya banyak, kemudian yang lainnya mungkin ada yang tidak, atau hanya ada satu yang dua. Seperti itu ya, Pak Ruli? Iya, jadi bagus sekali itu, dapat memotivasi peserta didik, ya. Jadi sehingga anak-anak yang belum mendapatkan bintang atau baru mendapatkan bintangnya satu itu, sehingga terus meningkatkan kualitas belajarnya, ya, sehingga nanti bisa juga mengejar kalau seandainya tidak bisa mempertahankan yang sudah banyak bintangnya, yang tidak bisa mempertahankan, ya, atau tidak bisa belajar lagi secara rutin atau giat, ya, sehingga bisa terkejar itu bintangnya. Itu bagus sekali dapat memotivasi peserta didik yang lain, sehingga pasti yang merasa apa belum punya bintang pasti juga berpikir bahwa saya harus mendapatkan bintang tersebut. Soalnya nanti biasanya itu Pak Ruli ketika mendapatkan contoh ada yang melebihi KKM atau yang sampai KKM pasti dikasih bintang. Ya, seperti itu. Mungkin itu sangat bagus sekali untuk budaya positif. Seperti itu. Tapi Gimana Pak kalau Ruli? untuk siswa yang tidak mendapat bintang itu tidak terkucilkan gitu, Pak? Atau bagaimana itu? Tidak tidak berpengaruh negatif tidak gitu? Iya. Nah, bagus. Nah, jadi untuk yang tidak dapat bintang tersebut itu apakah merasa terkucilkan atau tidak? Pastinya tidak, ya. Sama juga tadi ketika kita memberikan penghargaan sebagai apresiasi bahwa mereka itu asalkan jangan memberikan uang, ya. Kalau memberikan uang atau memberikan apa dari bentuk materi itu yang salah. Tapi kalau seandainya mengapresiasi peserta didik itu untuk meningkatkan kualitas belajarnya itu bagus, ya, supaya mereka itu lebih tergerak lagi, supaya bisa meningkatkan kualitas belajarnya, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Ruli? Siap, Pak. Ada pencerahan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mungkin dari yang lain ada lagi? Kayaknya ini sudah cukup mungkin ya. Itu dari hasil diseminasi budaya positif yang dilakukan dari berbagai pengetahuan oleh Pak Ridwan. Kalau tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan yang lain, kita tutup sampai di sini untuk diseminasi budaya positif yang dipresentasikan oleh Pak Muhammad Ridwan. Dan sekali lagi, ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kita lakukan di sekolah. Kemudian apa yang telah dipelajari hari ini, malam ini, kita implementasikan secara bersama-sama, baik apa yang sudah diketahui oleh Pak Ridwan dan dari guru-guru yang lain kita implementasikan secara bersama-sama untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi khususnya di SMK Negeri Pujon Gambir. Ibu dan Bapak Guru, untuk diseminasi malam ini mungkin dicukupkan sekian, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan pembelajaran khususnya di sekolah kita di SMK Negeri Bojong Gambir.
Terakhir, sebelum kita ditutup, kita bacakan hamdalah bersama-sama dalam kegiatan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru, dan terutama untuk Pak Ridwan yang telah mempresentasikan kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak.